Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu bagaimana kabar Ananda sekalian hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik itu lewat Google Classroom ataupun WA, telepon, dan SMS langsung ke Ibu berupa pertanyaannya seperti ini. Bu, setelah saya lulus dari SMK, saya mau kemana sih? Karir saya seperti apa sih setelah saya lulus SMK? Nah, untuk menjawab pertanyaan begitu banyak siswa yang masuk, pertanyaan yang masuk kepada Ibu sangat kesulitan sekali karena memang Ibu tidak bisa membalas satu persatu saking banyaknya. Nah, video ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ananda mengenai pilihan karir setelah lulus dari SMK. Oke, baiklah. Di sini pilihan karir secara garis besar ada 4. Yang pertama, setelah lulus SMK kita bisa menentukan karir kita mau bekerja misalkan. Yang kedua, memasuki perguruan tinggi ataupun kuliah. Yang ketiga, yaitu mengikuti pelatihan. Bisa misalkan yang jurusan otomotif ataupun mesin, akuntansi ataupun multimedia itu bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keempat yaitu memilih untuk memasuki dunia berkeluarga ataupun menikah. Tapi Ibu harap poin yang keempat itu kalian jangan dulu pikirkan, karena masa depan kalian itu masih panjang, masih bagus, masih bisa berkarir ke depannya. Kalaupun mau harus berkeluarga, yaitu pilihan kalian. Nah, poin yang pertama Ibu akan membahas poin pertama dulu ya, yaitu memasuki dunia kerja. Apa sih yang harus kita siapkan ketika kita mau bekerja atau memasuki dunia industri setelah kita lulus dari SMK? Yang pertama yaitu kita mendaftarkan diri ke Departemen Kerja sebagai calon pekerja, atau yang lebih terkenal yaitu disebut dengan Disnaker ya, Disnaker. Jadi langkah pertama setelah kita dapat ijazah dari sekolah, kita daftarkan diri dulu ke Disnaker untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kita calon pencari kerja. Yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan. Nah, sekarang kan ada koran-koran, mungkin sebagian Ananda sekalian kurang senang dengan membaca koran. Nah, ketika kita butuh pekerjaan, apa salahnya kita coba membaca, membeli koran ataupun meminjam dari tetangga untuk kita baca dan mencari lowongan-lowongan yang tersedia di koran tersebut. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Nah, sekarang kan kalian memang udah pada pinter banget ya menggunakan media elektronik, apalagi HP yang berbasis Android. Kalian bisa cari informasi sebanyak mungkin di situ, bisa lewat Facebook juga, terus Instagram, terus WA juga bisa. Kita cari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Sekarang sudah banyak banget lowongan-lowongan yang perusahaan share melalui media elektronik. Nah, yang keempat, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Nah,
kan kalau sekarang ini lagi masa pandemi, jadi kemungkinan besar bursa kerja itu belum ada ya. Ibu belum dapat informasi kalau misalkan ada banyak perusahaan mengadakan bursa kerja. Ibu belum dapat informasi tersebut. Tetapi kalian bisa juga langsung datang ke perkantoran, misalkan akuntansi. Nah, akuntansi bisa datang tuh ke perkantoran apa, misalkan ke perkantoran pajak, misalkan. Terus kalau misalkan yang permesianan, kalian juga bisa ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mekanik ya. Kalau dalam apa namanya, ibu kurang ngerti masalah mesin itu seperti apa, tetapi kalian bisa coba cari tahu tentang lowongan-lowongan dengan langsung datang ke perusahaan tujuan kalian. Nah, yang kelima, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Misalnya, nih kakak sudah bekerja di perusahaan, misalkan di kantor, di sekolah misalkan. Nah, kalian bisa cari tahu tentang lowongan-lowongan dari orang-orang ataupun saudara, dari teman, dari orang tua, bisa dari siapapun. Kalian bisa bertanya yang sudah bekerja, bisa kalian pokoknya kalian harus aktif aja, jangan terlalu diam, jangan terlalu kalian menyimpan rasa ego kalian, malu kalian merasa saya bisa sendiri mencari tahu, nggak perlu bantuan orang lain. Nggak seperti itu. Kita harus lebih aktif dalam berinteraksi dengan orang lain ketika kita membutuhkan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, misalkan memantapkan rasa percaya diri. Ketika kita percaya diri, misalkan ibu nih, contohnya ibu dari dulu, dari SMK, ibu juga sama dari SMK Multimedia waktu itu. Ibu sekolah di SMK 2 Pandeglang. Ibu selalu percaya diri. Ketika ada perusahaan yang mengadakan tes, ibu nggak pernah rasa semangat ibu ataupun minder. Oh, saya bakal kalah dari orang lain. Oh, saya kurang cantik misalkan. Oh, kemampuan saya kurang. Enggak, ibu nggak pernah menanamkan rasa nggak percaya diri. Ibu selalu menanamkan percaya diri, karena ketika kita percaya diri, aura kita akan beda. Yang tadinya terlihat, mohon maaf, misalkan biasa saja, nggak cantik, nggak ganteng, ketika kita percaya diri, orang lain melihat kita itu bakal terlihat cantik ataupun ganteng. Ketika kita kemampuan kita pas-pasan, ketika kita mengeksplornya, kita percaya diri, itu akan terlihat hebat. Nah, mulai dari sekarang, bagi yang masih bingung ketika lulus dari SMK, tolong dipikirkan kembali, masa depan kita ada di diri kita. Masa depan kita ada di diri kita. Masa depan kita ada di diri kita. Jadi tetap semangat, semoga apapun keputusan kalian, mau bekerja, mau kuliah, mau berumah tangga, ataupun mau mengikuti pelatihan, ibu berharap kalian sukses di masa sekarang dan masa yang mendatang. Amin. Nah, begitu saja mungkin layanan dari ibu menjawab pertanyaan dari Ananda sekalian terkait dengan orientasi pilihan karir setelah lulus dari SMK. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan untuk kalian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.